Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran biologi. Hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang spermatopita. Ya, jadi spermatopita itu dari dua kata, sperma dengan pita. Pita itu kelompok tumbuhan. Sperma itu kalau pada istilah botani diartikan sebagai tumbuhan yang menghasilkan biji. Jadi sperma itu biji ya. Jadi kalau misalkan spermatopita ya artinya tumbuhan yang bisa menghasilkan biji. Kita lanjut. Ciri umum ya, ciri umum. Ciri umum berkembang biak menggunakan biji. Jadi sebagian besar spermatopita itu berkembang biak menggunakan biji. Ya, biji. Jadi memang sebagian besar menghasilkan biji. Meskipun banyak juga ya, ada beberapa juga yang bijinya steril. Artinya bijinya tidak bisa tumbuh menjadi tumbuhan ya. Jadi biasanya menggunakan perkembangbiakan vegetatif. Tapi sebagian besar spermatopita itu menggunakan biji untuk berkembang biak. Nah, di dalam biji yang fertil itu nanti terdapat embrio. Jadi embrionya itu hasil fertilisasi. Jadi ini umumnya ya, umumnya. Jadi saya tulis di sini memang umumnya. Umumnya berkembang biak menggunakan biji. Meskipun ada juga yang bijinya itu steril. Jadi dihasilkan biji tapi tidak ada embrionya, tidak ada biji tapi embrionya mati kayak gitu. Atau ada juga yang tidak menghasilkan biji, ada memang. Tapi yang jelas secara umum, secara sebagian besar memang menghasilkan biji. Dalamnya terdapat embrio. Kemudian biji terdapat di dalam biji terdapat di dalam buah. Ada juga yang tidak ditemukan buah. Jadi spermatopita itu kan nanti ada yang angiosperme dengan gimnosperme. Kalau gimnosperme itu dia tidak menghasilkan buah. Jadi kayak melinjo itu tidak menghasilkan buah. Tapi secara umum banyak yang terdapat di dalam buah. Bijinya juga menghasilkan buah. Atau di dalam buah terdapat biji kayak gitu. Kemudian siklus hidup sporofit lebih dominan. Gametofit tereduksi, tidak hidup bebas. Artinya gini, misalkan kita lihat pohon mangga ya. Pohon mangga itu yang sebesar itu batang, akar, daun, kemudian ada bunganya, ada buahnya, itu adalah fase sporofitnya. Jadi memang fase sporofitnya itu ya tumbuhan mangga yang besar itu. Gametofitnya yang mana? Gametofitnya ya yang di dalam di dalam bakal buah dan bakal biji, artinya di dalam bunga. Gametofitnya tumbuhan tingkat tinggi itu hanya pada struktur alat reproduksinya. Kalau pada angiosperme ya pada bunga itu, kalau pada gimnosperme ya pada nanti strobilusnya begitu. Jadi hanya pada tumbuhan lumut yang fase gametofitnya dominan. Sisanya pterodopita, paku, kemudian spermatopita itu semuanya fase yang paling dominan adalah yang sporofit. Mengalami pembuahan ganda atau fertilisasi tunggal. Fertilisasi ganda itu nanti pada angiosperme, fertilisasi tunggal itu nanti pada gimnosperme. Nanti dijelaskan. Kemudian alat reproduksinya, alat untuk menghasilkan gamet, kemudian untuk fertilisasi itu nanti bunga atau strobilus. Bunga nanti pada kelompok angiosperme, strobilus pada gimnosperme. Jadi ada dua ini, jadi ada bunga dan strobilus. Ini kan karena ciri umum ya, jadi spermatopita ciri umumnya seperti inilah kira-kira. Nah, pembagian kelompok spermatopita. Jadi nanti
Kesempatan kali ini kita hanya membahas di gimnos ya, gimnos dulu, nanti yang angiosperma belakangan. Eh, kita mulai dengan apa namanya, Cicadae, ginkgo, coniferae, Topsida. Jadi nanti ini kelompoknya sikas ini kelompoknya ginkgo, ini kelompoknya conifer. Conifer itu eh, pinus ya. Jadi pinus, cemara itu conifer, Gnatopsida itu yang terkenal adalah melinjo. Gitu. Ini pembagian kelompoknya, angiosperma nanti belakangan. Yang ini nanti belakangan. Di pertemuan selanjutnya saja kita bahas angiospermae. Kita lanjut gimnospermae ya. Gimnospermae itu kita mulai dari gimnospermae. Gimnospermae dari dua kata bahasa Yunani. Gimnos itu telanjang, spermae biji. Jadi kelompok gimnospermae itu diartikan atau didefinisikan sebagai tumbuhan berbiji yang terbuka, artinya bijinya tidak terlindung dalam bakal buah. Ini terbuka ya, maaf, ini terbuka. Terbuka, bukan terbuak, tapi terbuka. Tipe. Ditemukan di bumi sejak periode Devon 410 sampai 360 juta tahun yang lalu, jauh sebelum era dinosaurus. Jadi gimnosperma itu memang legendaris ya. Jadi sebelum apa namanya, di era dinosaurus dia sudah ada. Tuh. Kemudian berkembang biak menggunakan strobilus. Jadi kalau kalian kita mencari bunga pada tumbuhan gimnospermae ya nggak ketemu, adanya ya gimnospermae gitu, gimnospermae. Adanya ya strobilus, bukan gimnospermae. Jadi ada berkembang biak menggunakan strobilus. Kalau belum pernah lihat strobilus ya, kalau nanti main ke ke hutan pinus di Bantul, misalkan di Mangunan, coba aja lihat di bawah-bawahnya pohon pinus itu nanti ada struktur mirip kayak gini nggak nih? Apa namanya? Aduh, nggak kelihatan. Nah, kayak apa lagi nih? Nggak kelihatan. Nah, ini kayak gini nih. Jadi kayak di bawah-bawah itu nanti banyak yang apa namanya? Strukturnya kayak gini lah kira-kira. Tuh, jadi itu strobilus. Apa namanya? Itu strobilus. Kemudian biji tidak dilindungi jaringan buah. Tidak ada jaringan buah, maka tidak akan terbentuk buah. Memang gimnospermae tidak menghasilkan buah. Pembuahannya tunggal. Pembuahannya tunggal karena dia hanya menghasilkan satu sperma dan nanti menghasilkan apa, dan dia akan fertilisasi atau membuahi satu ovum ya. Jadi ya hanya spermanya si gimnospermae itu membuahi satu ovum. Jadi dinamakan sebagai pembuahan tunggal. Umumnya daun berbentuk apa namanya? Umumnya daun berbentuk jarum. Jarum ya. Memang bentuknya jarum. Jarum itu ya kecil, kaku, runcing ya. Umumnya ya loh ya, ini umumnya. Cuma ada juga yang berbentuk lembaran. Nyatanya ini daun melinjo. Ini daun melinjo ya nyatanya apa namanya? Helaian. Jadi bentuknya memang ya daun banget gitu, daun banget. Memang daun gitu. Itu daun melinjo, kemudian ada juga yang bentuknya kipas malahan. Jadi bentuknya bentuk kipas. Kayak ya helaian, cuma helaian apa namanya? Kecil, tidak berbentuk jarum. Jadi memang umumnya bentuk jarum. Umumnya loh ya, umumnya. Alat kelamin jantan dan betina terpisah. Jadi kalau pada gimnospermae itu alat kelaminnya itu terpisah. Jadi strobilus jantan dengan strobilus betina itu pisah. Beda dengan bunga ya. Kalau bunga kan nanti dalam satu bunga ada alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina berupa
putik itu kalau pada bunga, dan biasanya juga ada bunga banci yang nanti ada alat kelamin jantan dengan alat kelamin betina. Tapi kalau pada apa namanya gimnospermae itu terpisah, jadi strobilus jantan dan strobilus betina. Bahkan ada beberapa spesies yang apa namanya yang strobilus jantan dan betinanya itu terpisah pada individu yang berbeda. Jadi ada satu pohon itu cuma punya strobilus jantan, nanti ada pohon lain yang punya strobilus betina saja. Jadi ada satu spesies yang memang dia hanya jantan dan betina. Bahkan ada yang bilang ini pohon jantan, ini pohon betina. Kenapa? Karena satu pohon itu hanya menghasilkan jantan, strobilus jantan dan strobilus betina. Tidak semua. Ada, jadi ada. Kemudian batangnya tegak lurus. Bayangin aja pohon pinus itu kan lurus ya, menjulang ke atas, bercabang. Tapi ada juga yang tidak bercabang. Jadi biasanya tegak lurus, tapi ada juga yang tidak bercabang. Tegak lurus, bercabang dan bercabang ya. Meskipun ada juga yang tidak bercabang. Gitu. Nggak ada yang sama sekali berbentuk herba. Herba itu gini. Pada gimnosperma itu tidak ada yang berbentuk herba. Herba itu adalah kelompok tumbuhan yang apa namanya? Kelompok tumbuhan yang batangnya ketika diremas itu nanti mengeluarkan air, itu herba. Jadi kayak misalkan kayak kangkung ya, batang kangkung itu herba. Bayangin aja kangkung itu herba. Nah, gimnosperma itu nggak ada satupun tumbuhan atau anggotanya yang batangnya seperti kangkung. Jadi memang dia berkayu semua, rata-rata berkayu. Akarnya tunggang, akar tunggang. Tahu ya sistem akar tunggang seperti apa, batangnya berkayu dan tidak memiliki buah. Jadi kalau kalian melihat ini apa ini? Melinjo. Yang paling sering, yang familiar kita lihat adalah melinjo. Melinjo itu sama sekali tidak melinjo itu sama sekali bukan buah. Jadi memang ini biji. Yang warna merah ini ya. Ini itu kulit biji, bukan kulit buah. Nah, gitu ya. Jadi ketika yang senang melinjo itu memang apa namanya biji, bukan buah. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke klasifikasinya. Pembagian yang pertama ada kelas Cikadine. Ini salah ya. Cikadine. Ini N salah. Cikadine. Bukan Cikadide. Cikadine. Oke, lanjut. Cirinya tubuh mirip palem. Jadi mirip kelompok tumbuhan kayak bentuknya seperti pohon kelapa lah ya, mirip-mirip kayak gitu. Cuma kalau kelapa kan nanti akarnya akar serabut, tapi kalau ini tunggang. Persis mirip seperti apa namanya kelapa, palem kelapa gitu, mirip-mirip itulah. Dan ini biasanya sih memang tanaman hias, jadi banyak dijual juga di apa namanya di toko tumbuhan hias, tanaman hias banyak memang. Alat reproduksinya berupa strobilus ya, memang strobilus. Kemudian ditemukan di Amerika Selatan, Australia, Jepang bagian selatan, Cina, Madagaskar, India, dan juga ditemukan di Indonesia. Banyak kok di Indonesia juga. Gitu. Kemudian tumbuhan ini jenisnya Dioecious. Apa itu Dioecious? Dioecious itu artinya tumbuhan berumah dua. Kenapa berumah dua? Karena satu individunya itu tidak apa namanya? Tidak menghasilkan dua strobilus. Jadi satu individu ya biasanya hanya menghasilkan strobilus jantan saja, atau satu individu yang lain menghasilkan strobilus betina saja. Jadi memang dia berumah dua. Dioecious itu berumah dua. Kemudian nanti kalian apa namanya cari contohnya ya. Contohnya nanti ini tanaman apa? Kalian cari sendiri nama spesiesnya apa yang masuk ke dalam kelas Cikadine. Oke, lanjut ke konifer ya.
lanjut ke kelompok kedua itu kelas coniferae. Nah, kenapa saya munculkan Mas and the Bear? Itu karena gini, banyak adegan, banyak apa namanya, adegan si Mas and the Bear itu jalan-jalan di sekeliling hutan pinus. Nah, saya ingin adik-adik itu membayangkan konifer itu ya itu, jadi kayak tumbuhannya seperti itu, pinus, jadi memang pinus gitu, pinus, tumbuhannya tegak lurus kayak gitu ya. Ya itu memang Mas and the Bear itu memang memang banyak mengambil lokasi di hutan pinus ya. Ya memang hutan pinus Rusia. Em, Habitus atau perawakan atau bentuk tanamannya atau bentuk tumbuhannya berupa pohon atau perdu. Nanti kalian cari sendiri perdu itu apa. Kemudian tegak lurus. Bayangin aja kalian jalan-jalan ke mana tadi, kebun kebun pinus atau hutan pinus Mangunan ya, itu memang pinus pinus ya, artinya batangnya tegak lurus. Ini aja, lihat aja terus ke atas kan, terus ke atas ya, bercabang, tetap ada cabangnya. Kemudian daun berbentuk jarum, kecil, tipis, kaku gitu ya, kecil, tipis, kaku itu berbentuk jarum. Kemudian mampu mengubah derajat keasaman tanah di bawahnya. Jadi pinus itu punya zat yang namanya zat alelopati. Nah, zat alelopati ini yang dihasilkan pinus itu nanti akan membuat apa namanya, tanah di sekitar itu menjadi lebih asam. Apa akibatnya? Akibatnya adalah tidak banyak tumbuhan lain yang hidup di sekitar tumbuhan pinus itu. Bahkan juga jarang ditemukan rumput, sekalipun ada yang nggak banyak, tidak lebat gitu ya. Karena rumput itu tidak apa namanya, tidak cocok dengan tanah yang asam. Nah, pinus itu bisa menghasilkan atau bisa membuat tanah di sekitarnya menjadi lebih asam. Akibatnya apa? Ya tumbuhan lain tidak tumbuh gitu. Tidak ada tumbuhan lain yang tumbuh selain si pinus. Tuh, alat reproduksinya berupa strobilus jantan dan betina terpisah. Jadi jantan dan betina terpisah memang, tapi masih dalam satu individu. Artinya gini, strobilus jantan dan strobilus betina itu masing-masing, tetapi pada satu pohon yang sama. Itu maksudnya ya. Jadi dia kelompok tumbuhan monocoeus atau monoesus, sama aja ya, monoesus atau monocoeus sama. Jadi dia dalam satu rumah atau dalam satu pohon. Ini yang strobilus betina. Ini strobilus betina. Kalian, saya yakin pernah lihat ini. Ini adalah strobilus alat perkembangbiakan pada pinus. Bentuknya seperti ini yang betina. Ini bijinya sudah mengalami fertilisasi. Kemudian ini ada bijinya, dan bijinya itu fertil. Kalau sudah dibuai ya fertil. Ini akan sangat mudah tertiup angin, terbang ke suatu tempat. Nah, nanti jadi tumbuhan baru. Kalau pada yang apa namanya, jantan, strobilus jantan itu lebih kecil dibandingkan dengan strobilus betina. Nanti saya kasih lihat lah yang jantan yang seperti apa. Yang selanjutnya kelompok kelas Ginkgodinae. Nah, Ginkgodinae itu apa namanya, tumbuhannya namanya ginkgo biloba ya. Nama ilmiahnya ginkgo biloba, besar sekali, bisa mencapai lebih dari 30 meter tingginya. Daunnya yang unik, jadi memang daunnya mirip-mirip kipas, berlekuk pada bagian dalamnya, tulang daun menggarpu, kemudian berumah dua. Jadi berumah dua itu artinya ya ginkgonya itu nanti pohon yang satu misalkan dia hanya menghasilkan strobilus jantan saja, pohon ginkgo yang satunya dia hanya menghasilkan strobilus betina saja. Jadi terpisah bukan hanya terpisah strobilusnya, bahkan terpisah dalam pohon yang berbeda atau individu yang berbeda. Ini kita perhatikan
Strobilus jantan seperti ini Strobilus betina seperti ini ya strobilusnya nih. Nah, itu strobilusnya. Ini daunnya nih, ini daun. Ini tadi katanya tingginya hampir mencapai lebih dari 30 meter. Memang tinggi banget. Ciri selanjutnya bijinya keras, warnanya kuning, kulitnya warna kuning. Kemudian berukuran kira-kira sebesar kelereng, aromanya nggak enak. Jadi ini dimanfaatkan untuk asma, obat asma, kemudian mengatur tekanan darah. Ada juga yang bisa dijadikan ramuan untuk meningkatkan daya ingat. Itu yang apa namanya, ginkgo biloba memang tanaman obat. Selanjutnya Gentodine. Baik, lanjut kita ke kelas Gentodine. Jadi ini yang paling familiar di kehidupan kita sehari-hari adalah melinjo. Jadi kita kalau misalkan masak kemudian bikin emping itu memang menggunakan melinjo ya. Jadi itu kemudian cirinya Strobilus jantan tersusun secara majemuk. Jadi ini yang jantan ya. Jadi apa namanya? Ini jantan, ini jantan tersusun secara majemuk. Ini majemuk tersusun secara jamak ya, bersusun banyak gitu kan. Kemudian daunnya saling berhadapan. Kemudian alat kelaminnya pada satu pohon. Jadi pada melinjo itu tidak terpisah. Jadi dalam satu pohon itu nanti ada Strobilus jantan dan ada Strobilus betina. Beda dengan sikas tadi. Kalau sikas tadi itu kan dia memang berumah dua. Jadi Strobilus jantan dengan Strobilus betina itu dia beda pohon. Tapi kalau yang siapa nih melinjo itu dia dalam satu pohon yang sama gitu ya. Tetapi bunga jantan dan bunga betina terpisah, atau Strobilus jantan dengan Strobilus betina itu pisah, tidak dalam satu rangkaian gitu ya. Jadi kalau kalau ada beberapa spesies yang memang satu rangkaian Strobilus nanti ada jantan dan betina, tapi ini memang pisah gitu. Itu apa namanya, melinjo ya. Ciri selanjutnya yaitu bijinya itu bulat. Saya yakin semua pernah lihat melinjo bulat telur, bukan bulatnya lingkaran ya, bukan, tapi bulat telur, elips, bentuknya seperti elips. Kemudian kulit bijinya nanti akan berubah menjadi merah ketika sudah matang. Bagian daun muda daun mudanya si melinjo itu dimanfaatkan untuk sayur ya, bisa digunakan untuk sayur. Saya yakin pernah lah makan sayur asem, nanti ada melinjonya atau daun apa ya, ada lah pokoknya. Kemudian bijinya bisa dijadikan emping ya. Emping itu ya pahit sih, cuma enak apalagi dicampur dengan tape ketan ya, jadi itu enak lah. Jadi makan khas Indonesia banget emping. Kemudian kulit kayunya digunakan atau dimanfaatkan untuk sebagai bahan kertas. Ini bentuk, saya yakin pernah lihat semua lah ya, kalau yang apa namanya yang ini saya yakin pernah lihat semua. Apa namanya, biji melinjo itu kayak gini pernah lihat semua lah, saya yakin. Kemudian apa namanya, kita lanjut, bagaimana reproduksi dari si Gymnospermae. Jadi Gymnospermae tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa dia pembuahannya tunggal. Jadi hanya membuahi satu ovum saja. Beda dengan yang apa namanya, Angiospermae itu nanti dia mengalami dua pembuahan ganda ya. Tapi kalau yang Gymnospermae itu dia hanya pembuahan tunggal. Jadi bisa kita lihat di sini, apa namanya, kita lihat di sini
Yang jelas konus betina atau apa namanya, Strobilus betina ini ya, Strobilus betina, ini Strobilus jantan. Masing-masing nanti akan menghasilkan, kalau yang betina nanti menghasilkan apa namanya, megasporosit yang berkembang menjadi ovum nih, jadi ovum nih. Ini ada ovum di sini, ini ovumnya di sini. Ini ovum, telur, kemudian yang jantan nanti menghasilkan serbuk sari dulu. Karena proses pembuahan itu selalu diawali dengan proses penyerbukan. Jadi penyerbukan ini dia menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari ya, ini serbuk sari nanti dia akan masuk ke apa namanya ke Strobilus betina. Yang jadi masalah adalah pembentukan gamet jantan dengan matangnya gamet betina itu butuh waktu yang relatif panjang. Makanya eh, pembuahan dari gimnosperma itu relatif lama, antara penyerbukan ke pembuahan itu relatif lama. Jadi si gamet jantannya memang menunggu si ovum matang dulu lah, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti ketika sudah siap, si ovumnya sudah matang, baru kemudian si gamet jantan spermatozoidnya itu kemudian membuahi si ovum. Setelah terjadi pembuahan, maka nanti terbentuk embrio. Jadi kalau lihat gambar ini sih mungkin agak rumit lah, agak rumit dikit. Ya mending kita lari ke sini ya, lari ke sini. Nah, ini pakai skema saya yakin bisa di apa namanya, eh, bisa dipahami. Tadi gambarnya memang agak rumit, sengaja saya kasih yang rumit. Nah, ini pembuahan apa namanya, pembuahan si siapa itu namanya, eh, proses reproduksi dari gimnospermae. Ada Strobilus jantan, ada Strobilus betina ya, jadi dia terpisah. Bisa satu pohon, bisa dua pohon yang berbeda. Strobilus jantan itu nanti menghasilkan Megasporangium, Strobilus betina menghasilkan Megasporangium. Hasil akhirnya adalah pada Strobilus jantan dia akan menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari dulu. Kalau pada Strobilus betina dia nanti akan menghasilkan megaspora ini ya, megaspora. Nanti megaspora akan berkembang menjadi gametofit betina. Nah, serbuk sari nanti akan membentuk bulu serbuk sari dulu ketika dia masuk ke Strobilus betina gitu ya. Nah, setelah itu serbuk sari bercambah, kemudian inti dari serbuk sari itu akan berkembang menjadi spermatozoid. Nah, proses penyerbukan itu terjadi ketika serbuk sari itu nempel ke sini, ke Strobilus betina sebenarnya. Nanti proses fertilisasinya ini ke sini ya, ini butuh waktu yang tidak sebentar karena pematangan sel telur juga beda waktunya. Jadi pada waktu yang berbeda matangnya tuh nggak bareng gampangnya gitu. Nanti setelah spermatozoid membuahi sel telur, maka akan terbentuk zigot. Kenapa 2N? Karena sel telur itu N, spermatozoid itu N. Kemudian setelah terbentuk zigot, kemudian dia akan menjadi embrio. Zigot itu kan nanti mengalami pembelahan sel yang berkali-kali terus menerus, dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, terus seperti itu. Kemudian terbentuk embrio. Nah, setelah terbentuk embrio maka terbentuk biji. Dan ini pada gimnospermae hanya terbentuk biji saja, tidak terbentuk buah. Beda dengan angiospermae. Begitu. Sekarang penjelasannya seperti apa sih ya? Tadi ya hampir sama lah kira-kira. Jadi penyerbukan selalu dengan angin ya, dengan bantuan angin. Serbuk sari jatuh pada bakal biji, kemudian nah ini yang tadi sudah saya katakan. Jadi pembuahannya itu relatif lama.
Jadi memang selang waktunya relatif lama ya. Jadi ini relatif lama selang waktunya antara pembuahan dengan apa namanya? Pembuahan dengan pembuahan dengan sorry, penyerbukan dengan pembuahan itu panjang atau lama ya gitu. Kemudian em, pembuahannya tunggal, jadi hanya ada satu inti generatif yang dari inti serbuk sari itu menjadi spermatozoid, kemudian membuahi sel telur itu hanya satu kali pembuahan saja begitu. Kemudian em, pembuahan tunggal tadi sudah disebutkan, dan nanti akan terbentuk embrio berkembang menjadi biji kemudian kalau sudah matang jatuh, entah terbawa angin atau dimakan hewan lain, kemudian tidak tercerna sempurna, embrionya tetap utuh jatuh ke tanah bersama feses dari si hewan itu, tumbuh menjadi tumbuhan gimnosperma yang baru, entah jadi pinus, entah jadi cemara, entah jadi apa namanya melinjo dan macam-macam gitu. Oke, terima kasih. Ini penjelasan sedikit tentang gimnosperme. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.